Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas hari ini, hari yang Tuhan jadikan bagi kita untuk kita beribadah bersama-sama dengan Dia. Mari kita satu dalam doa sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini. Kami mengangkat hati kami di hadapan Tuhan. Seraya kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan atas hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, terima kasih untuk hari yang Tuhan sudah buat bagi kami. Untuk kami datang beribadah, berjumpa dengan Engkau, membawa kurban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini segenap kami umat-Mu. Layakkanlah segenap kami Tuhan yang datang dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Layak untuk memuji Engkau Raja di atas segala raja. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, dan Engkau dimuliakan. Biarlah dalam hidup kami senantiasa mempermuliakan Tuhan, sehingga nama-Mu senantiasa ditinggikan oleh segenap umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Kau ditinggikan Tuhan, Kau diagungkan. Kami bermazmur bagi nama-Mu, nama yang memberi kemenangan, nama yang menyelamatkan, dan olehnya kami hidup. Haleluya. Langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan.
datang dengan penuh sukacita. Kami mau katakan, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu, kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi amin. Kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha. Sekali lagi, nyanyi kudus Tuhan, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Kau Allah yang kuasa, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah-Mu. Kami bersorak memuji Haleluya, haleluya, hosana bagi-Mu. Kaulah Raja, Kaulah Penyelamat. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, memuji-Mu kesukaan kami, menyembah-Mu menjadi keinginan kami. Haleluya, hiaralabo, hiaralalabo, haleluya. Hiaralalabo, dimuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Jesus Tuhan, Yesus.
Jesus Tuhan. Jesus, kami berharga di mata-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Kau jadikan kami bercanda untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bejana yang rapuh tapi Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu. Kami bersyukur, bersyukur, bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Jesus, Jesus. Terima kasih. Siapakah kami nih Tuhan? Ini kami Tuhan. Sampai Engkau menganggap kami begitu berharga di mata. Kami rapuh. Kami seperti bejana-bejana yang mudah retak, yang rapuh. Tapi Tuhan pakai kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Untuk menceritakan segala kedahsyatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya rada basyira rada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau ciptakan kami menurut gambar-Mu Tuhan. Menurut gambar-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami mau terus meninggikan
Raja di atas segala raja, layak ditinggikan, layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak meninggikan Tuhan, Raja di atas segala raja. Biarlah Tuhan menerima setiap kurban syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita? Mari beri salam samping kiri kanan, katakanlah Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu, dia gunung batu, dan keselamatanku hanya padamu, hanya padamu. Hatiku percaya kaulah menara, kaulah menara, dan kota perlindunganku. Mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebablah Tuhan kekuatan dan panji kami. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu, dia gunung batu, dan keselamatanku hanya padamu, hanya padamu. Hatiku percaya kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu amin takkan pernah berubah. sebab hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya Haleluya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Dia kota benteng, dia gunung batu dan kekuatan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Amin Tuhan. Engkau Yesus yang sanggup memberikanku
di saat kami takut Tuhan. Saat aku takut, ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu, ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku, sebab engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Saya persilakan kepada hambanya, sama-sama kita angkat pujian. Di saat aku takut, di saat aku takut, ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku, sebab engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku Anak sekolah minggu dipersilakan masuk. hanya engkau Yesus yang sanggup Memberikanku kelegaan. Ya engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Semua anak-anak sekolah minggu sikap berdoa. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Kami mau menyanyi bagi Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Biar kami memuji Tuhan bersemangat dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati guru-guru sekolah minggu
dan kakak-kakak pendamping. Ini doa kami Tuhan. Kami bawa kepadamu dalam namamu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan masuk. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian ini dari awal. Bahwa Engkau Allah yang kami percayai dalam segala hal. Di saat aku takut, ku percaya Ya, padamu. seperti Daud yang bermazmur bahwa waktu ia takut dia percaya kepada Tuhan. Kiranya kami pun demikian ya Tuhan kepadamu. Waktu kami takut, kami percaya kepadamu. Ku serahkan di Saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Engkau Allah yang ku percaya, Di dalam hatiku hanya hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau, Allah yang ku amin. percaya, Di dalam hidupku, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, Di dalam hatiku hanya Engkau. hanya Engkau Yesus yang Sebab sanggup bagimu segala perkara memberikanku Engkau sanggup. kelegaan. Ya Engkau, Allah yang ku amin. percaya, Di dalam hidupku, amin. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikan memberikanku kekuatan yang baru, memberikanku kekuatan yang baru, memberikanku kekuatan yang baru. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau yang kami andalkan, yang kami banggakan dalam hidup ini. Engkaulah yang senantiasa menopang kami dan sanggupkan kami untuk memberi diri kami ditopang oleh Engkau Tuhan. Karena itu saat ini kami akan merenungkan firman. Berkati kami semua supaya kami boleh mengerti dan sanggupkan kami supaya kami boleh melakukannya. Supaya kami termasuk dalam golongan orang-orang yang dengar, mengerti dan melakukan. Sehingga setiap daripada kami
Kami akan berbahagia, diberkati, dan beruntung karena kami dengar, mengerti, dan lakukan. Tetapi lebih dari semuanya, kami dengar, mengerti, dan lakukan karena kami mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Pemberitaan kebenaran firman-Mu ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah ini, tujuannya supaya nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan. Siaplah kami ditabur benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya hanya Engkau yang layak ditinggikan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh kemurahan Tuhan kita sudah tiba di minggu keempat, minggu terakhir bulan Januari. Ya toh? Dan sedikit lagi sudah mau Natal. Iya. Siapa yang sangka kita sudah sampai di penghujung bulan Januari toh? Bapak Ibu, waktu bangun tadi lihat matahari itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena ada yang tidak sempat lihat matahari pagi ini toh. Kalau tidak percaya, buka di Google. Rata-rata orang pergi meninggalkan dunia ini dalam sehari di Indonesia itu, Bapak Ibu akan tercengang-cengang, apalagi hitungan dunia. Tetapi pun kalau hari ini, misalkan nih, tadi kita tidak sempat melihat matahari, kita tahu kepada siapa kita kembali. Amin. Amin. Wih, ada yang takut kalau bicara kematian ya. Seperti lumrahnya kelahiran, demikian lumrahnya kematian. Sulaiman dalam pewahyuan Roh Kudus menulis di Pengkhotbah pasal 3. Kadangkala kita selalu bicara, pengkhotbah itu bicara tentang waktu toh, zaman. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, begitu toh. Tapi sebenarnya ayat itu juga bicara tentang hal-hal yang wajar, hal-hal yang biasa. Kalau lahir itu adalah hal yang wajar, yang biasa dalam hidup manusia, demikian juga kematian, begitu. Oke, Bapak Ibu, minggu keempat ini kita akan bicara tentang keselamatan dan tindakan iman. Sepanjang bulan Januari kita bicara tentang iman, dan memang sepanjang tahun ini Gereja Bethel Indonesia menetapkan tema iman untuk tahun 2024. Kenapa demikian? Karena Alkitab tegas mengatakan bahwa di akhir zaman kesusahan akan semakin intensitas kesusahan itu semakin, kalau baca di surat Rasul Paulus kepada Timotius. Tetapi jangan takut, karena penyertaan Tuhan juga senantiasa akan semakin nyata di dalam pergumulan itu. Amin. Bagaimana murid-murid melihat Yesus berkuasa menangani ombak dan badai kalau mereka tidak di atas perahu dan pada malam itu mengalami ombak, ya toh? Bagaimana orang mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan kalau orang itu tidak sakit? Begitu toh? Logikanya begitu. Oke. Minggu pertama kita bicara tentang iman, bahwa iman itu bersumber dari firman Tuhan. Karena itu iman bersumber dari firman Tuhan, firman itu harus dihidupi dan harus dibagikan. Dan minggu kedua kita bicara tentang iman dalam konteks apa? Hubungan janji. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan dan kita menemukan janji Tuhan untuk masing-masing pribadi kita, atau janji untuk masing-masing keseluruhan kita sebagai orang percaya, sekalipun keadaan tidak memungkinkan, bahkan orang boleh mengejek atas janji yang kita imani itu, kita akan tetap memilih percaya pada janji itu. Amin. Kita sudah belajar di minggu kedua itu, ketika orang bilang begini, kapan itu Tuhan datangkah? Dari dulu dihotbahkan Tuhan akan datang. Sehingga mereka akan bertanya, kapan Tuhan Yesus datang?
entah esok atau di lain hari. Maka Rasul Petrus bilang begini, banyak orang pengejek-pengejek akan tampil, tetapi bagi kita akan tetap percaya kepada janji kedatangannya. Amin. Kita belajar bahwa firman itu berkuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, khususnya orang tua yang anak-anak sekolah minggu, bawa anak-anak sekolah minggu biar mereka dengar firman. Persoalan mereka mengerti atau tidak, persoalan mereka lari-lari atau pokoknya tantangannya bawa saja, karena kita percaya bahwa firman itu berkuasa. Dia tidak akan kembali sia-sia. Amin. Dan banyak kisah-kisah yang bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada satu kisah bagaimana seorang yang telah meninggalkan Kristus, kemudian dalam tekanannya dia ingat bagaimana waktu di sekolah minggu diajarkan bahwa Tuhan tetap mengasihi. Akhirnya dia kembali. Kita juga sudah belajar bahwa perlu kita hidup dalam ketaatan, kesucian hidup. Minggu lalu kita bicara tentang iman, doa yang mengokohkan, doa yang meneguhkan iman. Kenapa kita mesti berdoa? Karena faktanya pencobaan, godaan itu akan tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Maka kenapa kita perlu berdoa? Berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam godaan. Berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam temptation. Wih, itu orang Toraja bilang begitu. Yang kedua, kenapa kita perlu berdoa? Karena fakta yang kedua, kita ini lemah. Iya toh? Kita ini lemah. Dan masing-masing kita punya kelemahan. Di area mata kah? Di area keinginan kah? Di area kesombongan kah? Seperti itu juga Tuhan Yesus ketika ia dicobai, ketika ia dibaptis, kemudian dibawa oleh Roh Kudus, berpuasa kemudian dicobai. Kalau engkau anak Allah, kamu punya kuasa untuk merubah roti ini, batu menjadi roti. Dan Tuhan Yesus bilang begini, manusia tidak hidup dari kasuami saja. Kalau peristiwa itu terjadi di daerah kita, itu konteks. Jadi kalau baca Alkitab itu kan ada konteksnya toh. Konteks peristiwanya di mana? Konteks tempat. Oh, karena tempatnya di sana, manusia itu tidak hidup dari roti saja. Keinginan, dagingnya. Kemudian diperlihatkan semua kemewahan, semua kerajaan dunia. Engkau akan memiliki ini kalau engkau sujud kepadaku. Lihat dengan mata. Wah, kemungkinan Tuhan Yesus juga, tafsir saya nih, sudah juga melihat Indonesia pada saat itu. Kan semua kerajaan dunia tuh. Ya kalau kita bayang-bayangkan sih. Tidak apa tuh membaca Alkitab dengan imajinasi. Keinginan mata, keangkuhan, kesombongan. Kan kamu anak Allah. Kalau kau lompat tuh, kau tidak akan terantuk, kau tidak akan jatuh. Akan ada tangan kuat kuasa Allah yang akan menopang. Begitu. Fakta bahwa pencobaan, godaan akan ada terus dalam hidup kita. Fakta bahwa kita ini lemah, karena itu mengapa kita berdoa. Tapi yang ketiganya yang asik, fakta bahwa maunya Tuhan, kehendak Tuhan yang benar, yang mulia itu akan tetap berlaku dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Iya. Makanya dalam terminologi orang Tionghoa itu, ya mungkin Pak Iskandar juga pernah baca, krisis itu dibentuk dari dua kata, Q dan buta. Begitu. Saya tidak tahu, tapi begitu. Huruf abjad Tionghoa itu kan berdasarkan kata, gabung kata, begitu. Bukan suku kata. Kalau suku kata seperti huruf-huruf Semitik seperti Ibrani, Arab. Kalau kita yang Latin gabungan dari huruf-huruf, begitu. Jadi krisis itu dibentuk dari kata Q, buta. Maksud saya kesempatan, ada kesempatan di situ. Tak salah Q atau buta, itu krisis. Pilih yang mana? Maka Tuhan bilang begini, hari ini kuperhadapkan kepadamu Q atau buta. Pilihlah Q. Lalu buka Alkitab, tidak ada ayatnya begitu Pak Gem. Maksudnya begitu. Hari ini aku perhadapkan kepadamu antara kutuk dan berkat. Pilihlah berkat. Begitu tuh. Maka ada pilihan, ada apa namanya tuh? Kehendak bebas pada kita. Mau pilih mana?
Di dalam dunia ada dua jalan, kiri dan kanan. Begitu lagu sekolah minggu tuh. Silahkan pilih. Dan kita berharap karena kebenaran firman Tuhan kita selalu memilih yang benar. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang keselamatan dan tindakan iman berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Rasul Paulus kepada gereja di Filipi dan firman Tuhan bagi kita semua. Filipi pasal 2 ayat 12. Mari buka Alkitab Bapak Ibu. Kita akan membaca ya. Filipi pasal 2 ayat 12, demikian firman Tuhan. Bisa ditampilkan ke Alkitab? Soalnya kadang-kala kalau tumpang tindih laptopnya dia lambat ya. Oke. Filipi pasal 2 demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Hai saudara-saudaraku jemaat gereja Filipi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Keluarga besar gereja Betel Indonesia. Jemaat rumah doa bau-bau. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Semua umat Kristiani yang ada di kota bau-bau. Kamu selalu taat. Dan harusnya seperti itu. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena itu hidupilah keselamatanmu dengan sikap takut dan gentar kepada Allah tentunya. Bukan saja seperti waktu aku ini pemimpinmu, gembalamu. Rasul Paulus bilang begitu. Waktu ada hadir bersama-sama kamu. Tetapi terlebih pula sekarang waktu saya tidak ada dengan kamu. Ayat 13. Bapak Ibu yang baca. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi dia bekerja di dalam saudara dan saya. Amin. Amin. Maka kalau di Alkitab kita baca itu akan ada begini. Tuhan bekerja di dalam kita. Tuhan bekerja melalui kita. Dan puncak dari kehormatan itu, Tuhan bekerja oleh kita. Seolah-olah Tuhan tidak mampu kalau tanpa saudara dan saya. Iya. Oh, bisa begitu. Itu namanya kasih karunia. Hesed. Tidak bisa dimengerti. Tidak bisa digambarkan secara definisi yang singkat. Bayangkan Tuhan bekerja oleh saudara dan saya. Contoh gini. Ketika perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan dengan cara pergi, baptis dan ajar. Perhatikan ya. Tuhan bisa kasih dalam satu kali begini. Satu kali lalu semua di dunia ini percaya Yesus tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Hah? Tuhan hanya begini. Langsung orang bau-bau semua jadi percaya Yesus. Bisa tidak? Bisa? Amin. Sebab dia omnipoten, maha kuasa. Yang tidak ada saja menjadi ada dengan satu kali kata. Hei jadi. Begitu toh? Bisa tidak? Maka sangat mungkin sekali Tuhan satu kali begini. Semua orang percaya Yesus. Tapi mengapa dia suruh saudara dan saya? Karena itu tadi rumusnya. Dia bekerja melalui kita. Dia bekerja di dalam kita. Di dalam kita, melalui kita, oleh kita. Itu puncak penghormatan kepada saudara dan saya itu. Ketika Tuhan bekerja oleh saudara dan saya. Bayangkan tuh. Nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan. Haleluya. Oke, ayat 13. Karena Allah lah yang belum. Ayat 14 sekarang giliran saya. Lanjut. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kater gozomahe. Lanjut ayat 15. Lakukan.
Ya. Alkitab bilang begini, kau kerjakan mi dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda dan seterusnya. Begitu. Lanjut ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat 17. Ya, ayat 17 ini akhirnya tergenapi dalam kehidupan Paulus. Dia mati demi Injil, begitu. Darahnya dicurahkan. Oke, ayat 18. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali dalam di slide tadi. Keselamatan dan tindakan iman. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, garis bawahi selalu, keselamatan itu pemberian. Amin. Amin. Gratis. Karena tidak sanggup dibeli. Tadi saya sempat waktu nyanyi itu, lalu saya remanya begini. Bapak Ibu, mari kita berpikir bersama. Ada seseorang, ada pribadi yang punya segalanya. Ada seseorang di dunia ini yang punya segalanya. Pertanyaannya begini, apa yang engkau bisa berikan kepada orang yang punya semuanya? Apa yang saudara dan saya bisa berikan kepada dia yang punya semuanya? Ada yang bisa jawab? Saya mau kasih rumah, dia punya rumah. Mau kasih mobil, dia punya pabrik mobil. Iya tidak? Logisnya, apa yang saudara bisa kasih kepada dia yang punya segalanya? Saya mau kasih nyawaku, dia pemilik nyawa saudara dan saya. Iya tidak? Apa yang bisa kita kasih? Apa yang bisa kita kasih kepada dia yang punya segalanya? Mau kasih apa? Maka orang bilang begini, kasih saja nyanyian tak, kasih saja penyembahan tak, kasih saja pujian tak. Iya toh? Iya. Karena secara logika ini permainan saja sih, bahwa Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Iya tidak? Iya. Tapi saya mau bilang, bahkan penyembahan saudara dan saya adalah miliknya. Tadi kita sudah baca tuh, dia yang mengerjakan kemauan di dalam saudara dan saya. Makanya kemarin ya 2 hari yang sangat memberkati ketika bertemu dengan orang tua kami, Father Pak Anton Yosef. Bicara dengan dia, bicara khususnya tentang mau sombong apa. Di warung makan waktu duduk, saya sempat hampir meneteskan air mata ketika dia bicara tentang mau sombong apa. Lalu saya lihat diri saya, iya banyak juga celah-celah sombongnya, berhasil sedikit bangga sekali. Begitu, memperbandingkan dengan orang tua ini tuh dia. Begitu. Ya, puji Tuhan lah. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Bapak Ibu, keselamatan itu bukan hanya bicara tentang nanti masuk surga kalau mati. Tidak. Karena dimensi keselamatan itu sekarang dan nanti. Kalau keselamatan itu bicara nanti, maka sekarang tidak perlu bicara kita hidupi keselamatan begitu. Keselamatan itu bukan bicara kalau mati nanti masuk surga. Tetapi keselamatan itu juga bicara tentang bagaimana kita taat dengan apa yang Tuhan mau. Maka bicara tentang ketaatan itu sekarang, bukan nanti. Amin. Amin. Keselamatan itu bukan hanya bicara nanti masuk surga, masuk di langit baru, bumi baru. Itu dimensi nanti. Tetapi keselamatan itu juga bicara sekarang. Karena keselamatan itu bicara tentang taat kepada Tuhan. Begitu. Oke. Karena itu setelah kita diselamatkan, kita dipanggil untuk taat.
diselamatkan untuk taat. Nah, begitu sederhananya. Pertanyaannya bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu? Bagaimana kita menghidupi keselamatan itu berdasarkan bacaan kita tadi di Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 18, khususnya ayat 12, 13 dan 14. Bagaimana prinsipnya? Ada 3 prinsip yang kita akan pelajari bagaimana mengerjakan keselamatan itu. Karena ini menyangkut iman dan keselamatan. Minggu lalu kita sudah belajar tuh iman. Iman itu bahasa Indonesia pinjam dari bahasa Arab. Nah, soresnya atau soros itu kan kalau bahasa Ibrani, bahasa Arab itu kan ada kata dasar. Biasanya seperti SMS begitu. Iman itu ditulis IMN. Bisa dibaca aman karena memang soresnya iman itu dari aman. Maka ada aman pemimpin. Pilihlah saya pemimpin yang amanah. Gitu. Yang bisa dipercaya begitu toh. Iman itu dari itu aman. Iman aman. Amin. Mengiyakan. Seperti itu. Gitu. Oke. Minggu lalu ketika selesai ibadah, lalu saya mengkhotbah diri saya sendiri dengan menonton di Facebook rekaman khotbah siaran langsung. Selalu saya harus nonton kembali toh. Saya ada salah tentang bicara tentang proskuneo. Proskuneo itu ya persekutuan. Dalam khotbah itu saya bilang bertobat. Bertobat itu metanoia, berbalik. Proskuneo itu paralel dengan yang kemarin kita belajar tentang berdoa. Proskomahe, berdoa. Proskuneo itu bersekutu, memeluk, mencium, gitu. Oke. Dan bicara tentang iman di dalam Alkitab kita akan bukan hanya sekedar, sekalipun ini unsur serapan pinjaman dari bahasa Arab, karena dalam bahasa Alkitab kita iman itu diterjemahkan dari kata pistis. Pisteo nanti iman, kepercayaan. Maka kita akan temukan di Alkitab paling tidak kalau kita bicara iman mengandung pengertian begitu, mengikatkan diri kepada apa yang kita percaya, atau iman juga bisa bicara tentang agama, didefinisikan sebagai agama, atau iman juga bisa bicara tentang credo atau ajaran. Maka ketika saudara baca dan menemukan kata-kata iman di Alkitab, tinggal melihat konteksnya, begitu. Karena biasa satu dua kata di Alkitab dipakai orang untuk menyerang iman Kristen. Yesus itu firman Allah, iya betul. Alkitab itu firman Allah, iya. Mana yang betul? Yesus yang firman Allah atau Alkitab yang firman Allah? Lalu dia garuk-garuk kepala, iya juga ya. Yesus itu firman Allah, iya betul. Coba baca di sini. Yesus bilang begini, aku telah menyampaikan firman yang engkau Bapa tujuan Yesus untuk menyampaikan firman. Sekarang bagaimana firman menyampaikan firman ini? Garuk-garuk kepala lagi. Bisa murtad orang. Maka Hosea bilang begini, bahwa Tuhan menghendaki pengenalan. Itu lebih penting. Umatku binasa karena tidak mengenal. Kita bisa terhilang karena kita tidak mengerti. Karena itu biarlah yang bertelinga mendengar. Amin. 3 prinsip bagaimana mengerjakan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Prinsip pertama, kerjakan keselamatan itu tanpa diawasi, bahkan tanpa orang sekalipun. Rasul Paulus bilang begini, ya, yang kita baca tadi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Prinsip yang pertama, mari kita mengerjakan keselamatan yang diberikan kepada kita. Hidup di dalam ketaatan, bukan waktu ada orang saja. Waktu ada pemimpin kita. Kalau kita sebagai pekerja toh, satu kali ada seorang anak muda dengan motor yang baru, motor keren. Dia lewat di lampu merah. Pas lampu merah dia terobos. Tiba-tiba kedengaranlah suara yang mengerikan di telinga. Gitu. Itu suara yang mengerikan bagi yang tidak punya SIM, bagi yang tidak pakai helm,
Bagi yang suka terobos-terobos tuh. Iya tidak? Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, supaya Bapak Ibu kalau naik motor mengendarai kendaraan, hati saudara tidak berdebar-debar ketika melihat topi putih, tali pinggang putih dan selempang putih. Lengkapilah. Baca di Roma tuh tentang ketaatan kepada pemerintah. Kenapa kadang-kala waktu kita naik motor hati kita berdebar-debar ketika kita melihat topi putih, selempang putih dan tali pinggang putih? Karena kita tidak pakai helm, karena kita tidak punya SIM toh. Oke. Lalu dia dengar bunyi itu. Lalu polisi ini datang dan berkata begini, saya lihat ini semua kendaraanmu lengkap, spion oke, semua. Tapi mengapa engkau terobos lampu merah? Masalahnya Pak, saya tidak lihat Bapak sih. Nah, gitu. Satu kejadian saya diceritakan oleh seorang pendeta. Kejadiannya berlatar belakang di Makassar. Ketika dia masih kuliah di satu sekolah tinggi teologi, kelas-kelas akhir, mereka berboncengan calon pendeta nih. Lalu di hari Minggu itu mereka menerobos lampu merah. Langsung seperti itu juga kejadiannya. Lalu mereka diberhentikan polisi. Lalu mereka 2 orang yang calon pendeta, ini saya diceritakan ini calon pendeta itu. Mereka ceritakan mengapa mereka harus menerobos lampu merah. Karena ini emergensi. Mereka memperbandingkan dengan ambulans. Mereka memperbandingkan itu dan berkata, ini kami sedang ada dalam situasi emergensi, kami mau melayani. Karena waktunya ini sudah dekat dan mereka beralasan sedemikian. Lalu polisinya tidak mengerti tentang pelayanan. Ya akhirnya diserahkan kepada komandan yang lebih tinggi pangkatnya, karena memang komandannya datang. Kebetulan komandannya orang Kristen. Maka 2 pendeta yang calon pendeta yang masih sekolah pada saat itu, ini saya diceritakan yang cerita langsung toh. Bapak ini panggil mereka berdua, lalu digeser ke agak sedikit begitu. Lalu polisi ini bilang begini, Ade berdua jangan bikin malu kita sebagai orang Kristen. Saya ini juga Kristen. Tapi bagaimana bisa kamu terobos lampu merah demi untuk pelayanan? Ternyata memang mereka hanya beralasan. Ya begitu loh. Banyak kejadian yang seperti itu. Seperti yang pernah juga saya ceritakan. Dan saya juga mendengar dari orang pertama. Ketika seorang pendeta menegur mantan mahasiswanya di program S2. Ketika dia berkhotbah, dia diundang berkhotbah di gereja itu. Lalu dia naik mobil karena terburu-buru, arah putarnya mobil itu karena di Jakarta masih jauh, yang jalan yang itu tidak boleh berputar, dia berputar. Ada polisi di situ, ada polisi lalu lintas, tapi tidak apa-apa, dia hanya berputar saja, tidak ditahan. Makanya di khotbah itu dia menceritakan bagaimana Tuhan bekerja. Dia bilang, saya tidak tahu apakah memang polisi lalu lintas itu tidak melihat saya dan sebagainya. Selesai khotbah, pendeta itu panggil karena mantan muridnya tuh di program S2, ditegur. Dia bilang, jangan bawa-bawa nama Tuhan untuk satu pelanggaran. Maka orang itu sejak saat itu memutuskan hubungan tali silaturahmi dengan pendeta yang mantan dosennya di STT Petamburan. Jadi pasti pendeta ini pendeta gereja Betel nih. Dia cerita waktu saya ketemu di Makassar, waktu kami diajar. Lalu perjalanan waktu dia ketemu kembali dengan mantan dosennya. Lalu dia ceritakan bahwa betul setelah bertahun-tahun dia rasa dikecewakan dengan teguran yang keras itu. Dia mengakui bahwa dia salah. Maka genaplah kebenaran firman Tuhan. Lebih baik teguran keras daripada iya. Jadi kalau kita ditegur, sedikit merendahkan hati, dengar saja dulu toh. Ya ibu-ibu, kan kadang-kala bapak-bapak yang suka menegur atau sebaliknya lah. Oke, Paulus mendorong jemaat di Filipi agar tetap taat, entah ketika Paulus hadir di tengah-tengah mereka atau tidak. Karena ketaatan sejati itu memang slide berikutnya tidak bergantung ada orang atau tidak ada orang, seperti kejadian yang anak muda tadi. Karena kejadian itu juga pernah saya alami. Ketika baru habis menikah, kami pergi beli BABI di Karing-Karing.
Karena hari itu kita rencana akan cari dana untuk mau buat kegiatan. Lalu waktu itu saya tidak punya SIM, yang punya SIM itu Bugem. Wantiro sana belum dibangun, masih tempat pembuangan sampah. Ada sweeping, jauh saya bisa melihat bahwa ada sweeping. Lalu saya turun, buang air kecil, berikutnya Bugem yang bawa, saya yang dibonceng. Kenapa demikian? Karena Bugem punya SIM. Maka ketika itu ditahan, dan memang sweepingnya waktu itu sweeping besar karena ada Pol PP, ada perhubungan. Saya diperiksa, bagasi diperiksa, SIM diperiksa, semua termasuk kantungan itu. Dipegang-pegang, ini apa? Saya bilang daging. Kalau dia bilang daging apa baru kita jawab toh. Begitu, lalu periksa SIM, STNK ada. Silakan Pak. Baru mau naik, datang waktu itu, saya tidak tahu apakah itu komandan di situ lah, mungkin waktu itu kepala unit lalu lintas atau apa, pokoknya komandannya dia datang begini. Sama kejadian seperti itu. Dia panggil juga saya, permisi Pak di sini. Lalu dia bilang, saya tadi lihat Bapak yang bawa motor. Saya kaget bisanya itu. Bayangkan itu kejadiannya sampai sekarang saya ingat, yang ada kafe itu kan naik-naik begini tuh mau miring-miring. Sementara kita bisanya dilihat. Tadi saya lihat Bapak yang naik motor. Kenapa tiba-tiba langsung ibu yang naik motor? Lalu saya bilang begini, saya tidak punya SIM Pak. Lalu dia senyum-senyum. Setelah itu dia oke, silakan diizinkan. Pas mau naik motor, Bugem yang bawa, saya mau dibonceng, langsung Bapak itu bilang, tunggu dulu. Oh ya, ada apa lagi nih? Lalu lebih baik Bapak yang bawa motor, lalu saya yang bawa. Soalnya kantongan itu berapa kilo di depan toh. Pulang kami tertawa karena lucunya bahwa itu pelanggaran. Tapi ternyata Tuhan menghargakan juga, terus terang ya. Jadi Bapak Ibu, ketaatan yang sejati itu memang tidak bergantung pada ada orang atau tidak ada orang. Itu yang dalam bahasa keren disebut integritas. Semua kita harus mempraktekkan hal itu. Walaupun juga kadangkala ada gagal-gagalnya. Yang bekerja, mari kerjakan sekalipun tidak ada bos toh. Sekalipun tidak, ya makanya kelemahan bangsa kita ini kadangkala, maaf kata termasuk saya, kalau tidak ada orang. Saya pernah di lampu merah, ini gerimis nih, begitu tuh. Wah gerimis, dalam hati begini, harus taat pada peraturan. Semakin kuat, semakin sepertinya basah ini, langsung melanggar karena tidak ada orang. Apalagi sisa-sisanya itu kalau sudah lampu merah, lampu kuning tuh, pokoknya kan begitu. Lampu hijau, kuning itu apa? Siap-siap berhenti, bukan siap-siap balap, begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekristenan itu memang harus dihidupi. Bukan hanya sekedar isi kepala, tapi harus mengisi hati kita untuk kita lakukan. Amin. Kerjakanlah ketaatanmu, keselamatanmu itu dalam ketaatan. Bahkan tidak ada orang sekalipun. Yang melayani pun demikian. Mungkin pelayanan kita di belakang mimbar. Kerjakan. Karena mata Tuhan menilik muka bumi ini, mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati. Maka suatu ketika, ini cerita, ada seorang pendeta ketika bagi-bagi mahkota dia berpikir di surga nih, wah saya yang paling besar ini. Pas ketika dibagi mahkotanya paling kecil. Lalu maju ina-ina kasihan yang sudah bungkuk begitu. Walaupun di surga tidak ada kebungkukan lagi sebenarnya. Ini kan cerita saja. Ina-ina bungkuk-bungkuk, lalu dikasih mahkota besar. Lalu pendeta itu bilang, bisanya itu jemaatku, kenapa mahkotanya lebih besar? Lalu Petrus sebagai pemegang kunci surga bilang begini, masalahnya Pak Pendeta, iya memang kau yang berkhotbah, tapi dia yang mendoakan kau di rumah selalu. Iya toh? Begitulah kekristenan. Kehidupan sebagai garam dan terang memang harus seperti itu. Harus berintegritas. Makanya saya senantiasa suka kalau mendengar kisah-kisah orang-orang yang bekerja, orang-orang percaya yang bekerja dengan tulus, dengan sungguh-sungguh lalu mendapat pujian. Tapi berduka juga kadang-kala ketika mendengar, kau tahu Mito? Gereja tapi kalau soal ngeri juga, kita langsung pulang, oh Tuhan, begitu. Berduka. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kerjakanlah
keselamatan di dalam ketaatan, bahkan tanpa diawasi sekalipun, tanpa tidak ada orang sekalipun. Amin. Itu prinsip yang pertama itu. Makanya yang melayani juga begitu, biar tidak dapat pujian tuh, biar tidak diapresiasi, biar tidak dilihat, tidak perlu pamer. Kalaupun orang kemudian orang tahu lalu orang termotivasi, tidak apa. Seperti yang selalu saya bicara tentang prinsip memberi. Ada prinsip memberi, kasih tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Iya, bisa. Tetapi sekiranya engkau mampu, saya mampu, kemudian saya memberi dan itu diketahui banyak orang, dan karena itu orang termotivasi, tidak apa. Bukankah kebenaran firman Tuhan juga bilang begini, hendaklah kebaikan hatimu viral, supaya semua orang memuliakan Tuhan, bukan kamu yang dipuji. Lalu pulang lagi, di mana ada viral di Alkitab? Bukan begitu, itu maksudnya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, dalam kurung viral. Begitu. Supaya orang memuliakan Bapamu. Tapi kalaupun kita tidak bisa menjaga hati kita, biarlah prinsip tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Tetapi kalau kita bisa menjaga kemurnian kita, sehingga apa yang kita lakukan diketahui oleh banyak orang, dan orang boleh termotivasi mengerjakan hal yang sama, kenapa tidak? Ya toh? Karena itu dalam bahasa Alkitab, influencer mempengaruhi orang untuk hal-hal yang baik, menginkubasi. Ayo betulkah inkubasi kah begitu? Ya memang seperti flu toh. Maka satu dengan yang lainnya kita ini harus saling menyebarkan flu, tapi flu yang sudah dijinakan. Ya, flu yang sudah dijinakan oleh kebenaran firman Tuhan. Imunisasi kan begitu toh. Covid itu, imunisasi bayi-bayi itu kan apa? Penyakitnya yang dijinakan tuh, lalu disuntikan kepada orang. Nah gitu. Mestinya seperti itu juga kita. Amin. Amin. Karena itu Rasul Paulus bilang di 2 Timotius 1 ayat 3, dia bilang, aku melayani Tuhan seperti nenek moyangku dengan hati nurani yang murni. Yang kedua, kerjakan keselamatan ketaatanmu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 13, demikian firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena Allah yang mengerjakan di dalam saudara dan saya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya Tuhan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada juga porsi-porsi masing-masing kita. Dan porsi itu Tuhan yang kerjakan. Sekali lagi, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, dalam saudara dan saya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut rela-relanya Tuhan. Maka hal untuk ini kita bisa bicara, belajar dari tentang pekerja yang masuk pagi sampai sore sebelum maghrib toh, yang masuk tengah hari sampai sore sebelum maghrib, yang masuk mau dekat-dekat maghrib gajinya sama. Bayangkan tuh. Maka orang-orang ini yang masuk dari pagi bilang begini, bos tidak adil. Kita ini masuk dari pagi sampai sore gajinya 500.000. Dia masuk dari tengah hari sampai sore gajinya 500.000. Dan lebih parahnya bos, dia ini masuk sudah mau tutup toko, gajinya 500.000. Lalu bos itu bilang begini, sambil pegang-pegang janggut kalau ada janggutnya. Mau-mauku dan. Iya toh? Tuhan bilang lewat perumpamaan itu, mau-mauku. Pulang baca tentang hal itu. Orang-orang ini menuntut dan kesepakatannya kan seperti itu. Tuhan itu pergi mencari pekerja dan berkata kepada pekerja yang dipanggil pagi sampai sore 500.000. Bukan 500.000, 1 talenta toh. Lalu kemudian pekerja yang berikut sepakat. Tetapi ketika diberikan mereka protes. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masing-masing kita punya porsi-porsi. Amin. Amin. Karena itu kerjakanlah menurut porsi yang Tuhan sediakan bagi saudara dan masing-masing kita. Karenanya ya memang dikatakan dalam ayat ini bahwa Allah turut mengerjakan kemauan dan pekerjaan menurut kerelaannya. Sehingga setiap apa yang kita kerjakan, segala hal yang baik yang kita kerjakan dan berhasil kita kerjakan, kita akan berkata haleluya, ini semua karena Tuhan. Amin.
Iya. Semua. Dalam hal apapun. Nanti Bapak Ibu pulang renungkan dalam hal bekerja, dalam hal kehidupan rumah tangga. Bahkan saya mau bilang, orang yang hidup dalam kehidupan rumah tangga yang romantis sekalipun antara suami dengan istrinya, suami sayang istri, istri hormati suami, itu juga karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang mengerjakan di dalamnya. Bahkan seorang yang paling kaya yang pernah dicatat dalam sejarah manusia, terkaya di bawah kolong langit di atas muka bumi ini, Sulaiman, Salomo, dia bilang ketika orang menghidupi kehidupannya, menikmati segala jerilelahnya, itu juga karena Tuhan. Amin. Jadi apa-apa yang kita kerjakan kemudian kita nikmati, kita tahu itu juga karena Tuhan. Karena kalau Tuhan, ya kira-kira saja nih, andai-andai, kira-kira kalau biar kita banting tulang kerja tuh, kalau Tuhan tidak mau bikin kita berhasil, bisa tidak? Mau-maunya Tuhan tuh, tapi itu tidak seperti itu. Itu hanya saya yang bilang. Kalau Tuhan bikin, kalau Tuhan bikin saudara dan saya sekalipun bangun dari pagi hari sampai, makanya Tuhan bilang, bahkan orang tidur sekalipun kalau saya mau berkati, saya berkati. Ya tidak? Lalu orang bilang begini, ayo nganggur. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya bahwa betapa Tuhan berkuasa atas hidup saudara dan saya. Amin. Slide berikutnya. Ya, untuk membangun ketaatan kepada Tuhan dalam perbuatan baik kita, tentunya bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa, kasihan. Karena kita lemah dan godaan selalu ada. Maka kita butuh Tuhan. Jadi kekuatan Tuhan yang harusnya bekerja di dalam, dan kita beri diri kita untuk Tuhan bekerja melalui kita. Amin. Iya. Jadi kalau hati nurani berbicara, karena kita membaca kebenaran firman Tuhan untuk mengerjakan, kerjakan nih. Kenapa demikian? Karena Tuhan yang akan sanggupkan. Amin. Iya. Walaupun membicarakan hal ini tidak semudah prakteknya, tapi yakinlah, karena Dia bekerja di dalam kita, Dia bekerja melalui kita, Dia bekerja oleh. Bayangkan kita menjadi rekan, partnernya Allah, rekan sekerja. Kita diberi kasih karunia sedemikian untuk mengerjakan maksud Allah dalam kehidupan ini. Kerjakan sekalipun tanpa diawasi. Kerjakan dengan kekuatan Tuhan. Yang ketiga. Kerjakan tanpa bersungut dan berbantah-bantahan. Kita baca dulu ayatnya, ayat 14 demikian. Lakukanlah segala sesuatu. Kalau segala sesuatu ini kan termasuk di dalamnya ketaatan, mengerjakan, melayani, menghidupi kehidupan rumah tangga, berusaha dan segala sesuatunya dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kenapa demikian? Karena dengan persungutan dan perbantahan kita akan, ayat 15, menerima. Terjadi di situ katakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Kerjakan tanpa persungutan dan berbantah. Karena faktanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengerjakan ketaatan, untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau memang berat. Iya toh, faktanya begitu toh. Iya, memang karena itu. Ada godaan dari luar kita, ada kelemahan, kedagingan kita. Jadi untuk taat itu memang bukan perkara gampang, berat. Tapi Alkitab ajar kepada kita, karena Dia mengerjakan di dalam kita, melalui kita dan oleh kita, maka kita harus mengerjakan dengan kerelaan, ikhlas. Begitu. Sambil dibarengi dengan ucapan syukur, maka yang tadinya mungkin saja kita anggap berat akan menjadi sesuatu yang menyukakan. Amin. Iya. Masalahnya kita ini kadang-kala kalau kita lihat orang, kenapa saya kerjakan ini, dia tidak. Enaknya hidupnya,
Saya ini dari minggu sampai minggu, dari Senin sampai minggu gereja. Wah, doa tiap hari, baca kitab suci. Tapi dia hidupnya galabur begitu. Bisanya hidupnya nikmat sekali. Tidak ada kesakitan padanya. Mereka gemuk-gemuk. Itu Alkitab bilang begitu loh. Lalu Asaf bilang begini, sampai saya naik ke gunung Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, maka mataku melihat dengan jernih. Ternyata sedikit lagi, tunggu tanggal mainnya. Begitu kalau baca Mazmur. Kadang-kala kan kita, makanya firman Tuhan bilang jangan cemburu dengan orang yang berbuat dosa. Untuk apa aku mempertahankan kekudusan ini? Begitu pemazmur Asaf. Dia menganggap dengan taat, kenapa dia menderita sementara orang yang tidak taat tidak menderita. Terbalik dengan Ayub. Begitu kan? Kalau Ayub menuntut bahwa mataku saya jaga, begitu toh, orang pinjam saya kasih. Mataku ini saya jaga terhadap cewek-cewek begitu. Ayub bilang tuh, orang pinjam saya tidak pernah ambil orang punya barang, fakir miskin janda, aku tidak pernah menggeser patok dan seterusnya dan seterusnya. Maka karena itu Ayub berdiri di hadapan Tuhan dan bilang, kenapa bisa ini terjadi pada saya? Biasanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga tergoda untuk hal itu. Itu juga yang diselidiki. Mengapa orang benar mengalami penderitaan dalam kehidupannya? Tetapi kan ceritanya belum selesai. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk ketaatan, keselamatan dikerjakan di dalam ketaatan. Kerjakan saja tanpa perbantahan, tanpa persungutan. Tidak ada bagian pada kita, hak yang ada pada kita untuk menghakimi orang lain. Bahkan saudara seiman kita. Bahkan saudara sesama pelayanan kita. Saya mau bilang untuk pelayan-pelayan Tuhan. Kalau saudara mau menghakimi saudara, kalau berani nih, saya ajar, pergi di hadapan Tuhan. Berperkara dengan Tuhan. Kemarin saya ditelepon, lalu ditanyakan, tidak bolehkah kita bersungut-sungut? Ternyata iya betul. Tapi saya selalu bersungut-sungut pada Tuhan, itu doa. Tapi saya selalu, ada yang telepon tuh dengan logat Makassarnya. Bisakah begitu? Tidak apa kalau dengan Tuhan, itu bukan bersungut-sungut. Itu mencurahkan keluh kesah. Daud bilang begitu. Oh, air mataku membasahi bantal. Oh, begitu. Air seakan-akan sudah sampai di hidung. Itu keluh kesah itu. Mengapakah Tuhan? Belalah perkaraku. Begitu. Mereka mengolok-olok, mereka menyatakan, dia mana mi Tuhannya? Katanya Tuhannya akan menolong. Itu bukan persungutan kalau dengan Tuhan. Kita boleh berkeluh kesah dengan Tuhan. Kita boleh bersungut-sungut dengan Tuhan. Karena itu doa toh, curahkanlah segenap isi hatimu kepadaku, hai umat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Curahkan isi hati itu kan termasuk di dalamnya ya, segala ngomel. Makanya kalau kita mengomel kepada Tuhan, sepertinya tanda kutip lebih aman. Karena Tuhan tidak akan bilang-bilang sama orang tentang apa yang engkau omelkan kepadanya. Dia jaga rahasia. Tapi kalau Bapak Ibu mengomel, lalu dia bilang, wih bahaya nih kalau kita terus terang nembak game. Tidak, maksud saya begini-gini. Apa saja boleh dibawa kepada Tuhan. Tiap hal boleh dibawa, dalam kurung, bumbu dapur boleh. Tuh, perseteruan sakit hati dengan istri boleh. Dalam doa padanya. Begitu tuh. Oh, percuma kita. Apa? Bagus itu. Lagu Yesus Sobat yang Sejati. Tapi bisa-bisanya masuk di Indonesia jadi kulihat ibu pertiwi. Siapa nyontek siapa ini? Iya tuh.
Yesus obat yang sejati bagi kita yang lemah. Kita mengakui bahwa kita perlu Dia, temannya kita, karena kita lemah. Percuma kita berlelah kalau tidak berpasrah dalam doa kepada Tuhan. Amin. Ya, nanti aplikasinya pulang masing-masing kita. Semuanya boleh diceritakan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kerjakanlah keselamatan tanpa persungutan dan tanpa perbantahan. Karena ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan kerelaan dibarengi dengan ucapan syukur, maka hal yang berat itu bisa menjadi ringan. Itu fakta di hidup kita. Coba kita masih kecil-kecil, kalau kita disuruh baru kita langsung iya kan aman. Tapi kalau warung hanya kira-kira 10 meter, warung itu terasa 1 kilometer dari rumah. Beli tarasi, busuknya lagi, jauhnya lagi. Terasi yang hanya sepotong itu menjadi 10 kilo. Karena itu begitu. Tapi persoalannya kadangkala kita memilih mengerjakan dengan persungutan dan juga perbantahan. Mestinya kamu itu kalau sudah, padahal firman Tuhan bilang begini, perhatikanlah cara kamu hidup. Makanya Alkitab mengajarkan prinsip introspeksi, melihat ke dalam, bukan melihat keluar. Tetapi jangan takut. Ini semua ini autokritik khotbah melihat ke dalam. Tuhan akan memampukan saudara dan saya. Amin. Karena memang faktanya kita ini kan hidup di dunia yang banyak dengan godaannya. Dan lagian kita juga orang berdosa tapi kemudian dibenarkan. Orang berdosa yang dibenarkan, yang sepanjang hidupnya berusaha dengan kekuatan daripada Tuhan untuk menghidupi kebenaran. Makanya kalau ada jatuh-jatuhnya, ya mengertilah. Bukan untuk bersifat permisif terhadap dosa, bukan. Kenapa demikian saya mau katakan? Supaya kita juga bisa melihat bahwa kita juga lemah seperti saudara kita yang lemah. Karena itu Alkitab mengajarkan saling tolong menolonglah kamu. Karena dengan demikian kamu menghidupi kehendak Kristus. Amin. Dan lagi pula jangan takut. Dia yang kerja di dalam kita, melalui kita dan oleh kita. Dan sampai akhirnya nanti saudara dan saya akan dinyatakan sebagai pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengerjakan, menghidupi ketaatan. Haleluya. Mari kita mau berdoa. Haleluya. Haleluya. Materaikanlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami merenungkan bersama-sama Tuhan, supaya ini bukan hanya sekedar pengetahuan, bahwa keselamatan oleh anugerah-Mu telah kami peroleh, kami miliki. Tetapi Engkau menghendaki agar kami menghidupi keselamatan itu di dalam ketaatan. Karena itu mampukan kami untuk mengerjakan ketaatan itu dalam integritas. Kami taat bukan supaya kami dilihat orang. Kami mengerjakan segala sesuatu, hal-hal perkara yang Tuhan kehendaki supaya kami menerima pujian atau imbalan. Tetapi kami kerjakan itu semata-mata karena Tuhan. Karena Tuhan tidak kehilangan upah bagi kami. Dan mampukan juga kami mengerjakannya dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami kerjakan tidak dengan mengandalkan kekuatan kami, karena kami juga orang yang lemah. Dan melakukannya dengan sukacita, tidak dengan persungutan atau berbantahan, supaya nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Mataku tertuju padamu,
segenap hidupku. Ku serahkan padamu, bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencanamu untuk membesarkan, untuk membesarkan kerajaanmu supaya namamu dipuji. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Tertuju kepadamu. Padamu segenap hidupku ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu supaya namamu dimuliakan, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Ku mau mengikuti, bukan dengan kekuatan kami, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan yang bekerja melalui kami, di dalam kami dan oleh kami. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Engkau Allah yang Maha Tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Bahkan jauh di kedalaman hati kami, bahwa Engkau mengenal setiap masing-masing kami. Engkau mengenal kerinduan kami untuk menyenangkan hatimu dengan hidup di dalam ketaatan. Tetapi Engkau tahu juga tentang kami, bagaimana dalam sepanjang hari-hari hidup kami bergumul dengan dosa dan pelanggaran. Apakah kami harus tunduk kepada kehendak-Mu atau mengikuti keinginan kami? Engkau juga tahu ya Tuhan.
Di hadapan-Mu saat ini kami semua berdiri dan memohon kuasa Roh Kudus lebih lagi mengalir dalam hidup kami, supaya dengan penuh sukacita kami mengerjakan keselamatan yang daripada Tuhan di dalam ketaatan kami, dengan kesanggupan yang daripada Tuhan. Tuhan, ini kami, dosa dan pelanggaran kami Tuhan ampuni, supaya kami boleh kembali berdiri semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh menghidupi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan kurban syukur kita. Nanti saya minta kesediaan Ibu Mary Kurniawan untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan, di mana kami boleh duduk sehidangan, makan sehidangan bersama dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan dalam kehidupan kami, untuk kami mengerjakan keselamatan itu di dalam takut akan Engkau. Dan kami mengerjakannya itu bukan karena kami pada saat ada orang yang melihat, tetapi pada dimanapun Tuhan kami melakukan dengan ketaatan. Dan mampukan kami Tuhan, karena kami menyadari kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk menghidupkan, untuk kami taat di dalam melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami akan melakukan pekerjaan, tatangan buah pekerjaan Tuhan. Pada saat siang hari ini Tuhan, Kau memberkati setiap kami Bapa, setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi, Engkau memberkati kami semua. Bahkan kami juga berdoa buat setiap pekerjaan anak-anak Tuhan, Kau memberkati dalam setiap lapangan mata pencarian apapun, Kau memberkati Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu Engkau akan curahkan dalam setiap kehidupan kami. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub Engkau akan limpahkan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami memberi bukan dengan terpaksa, tetapi kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami akan melakukan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami akan mengecap segala kebaikan Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau ada jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, bisa berdiri dan teman yang samping kiri kanan akan memberikan salaman. Ya, puji nama Tuhan. Yang di depan anak dari Ibu Jacqueline, mari kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita akan menyaksikan pengumuman kepada tim untuk dapat lampu dimatikan. Dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa, kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka, kau setia dan selalu bersamaku, kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa. Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah berada di minggu terakhir di bulan Januari ini. Masih dengan tema kita yaitu dasar iman yang teguh. Keselamatan dan tindakan iman adalah salah satu bentuk dasar yang membuat iman kita semakin teguh di dalam Kristus. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus saja. Jadi, marilah kita melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut sehingga kita dapat memancarkan cahaya dan menjadi berkat sebagai anak-anak terang. Saya Hosiana akan menyampaikan informasi kegiatan Gereja Betel dalam sepekan. Inilah Betel News. Latihan musik diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam di Rumah Doa. Hey, bagi kamu orang-orang muda, bergabunglah dalam ibadah perdana Youth di tahun ini yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari pukul 7 malam di Rumah Doa. Pelayan Youth adalah sebagai berikut: WL Saudari Widya Ningsih, musik Saudari Pasya Mantong, dan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Benny Ham. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah raya ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 4 Februari adalah sebagai berikut: WL Ibu Marian C. Mandauk, singer, Saudari Cecilia Mantong, dan Saudari Abigail. Musik Bapak Benny Ham, Bapak Stephen Wijaya, Saudara Benes Mowisu, dan Saudari Pasya Mantong. Multimedia, Ibu Yulianti. Asar, Ibu Sincetan, Ibu Eli Chuang, dan Ibu Harlina. Pelayan perjamuan, Ibu Mary Kurniawan dan Ibu Vivi Limoa. Doa persembahan oleh Ibu Yongche Lomilia. Ibadah ini akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Betel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Pelayan tanggal 4 Februari adalah sebagai berikut: WL Kakak Desi, pendamping WL Kakak Widya, musik Kakak Oviana, pelayan firman kelas kecil Kakak Evi, dan pelayan firman kelas besar Kakak Eki. Pendamping Kakak Kiren dan Kakak Olive. Dress code guru dan pendamping memakai baju putih. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 3 Februari, Saudari Jennifer Febiana dan Ibu Batseba. Tanggal 4 Februari, Saudara Gabriel Hosang. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Penin di nomor 7417004041 atas nama Yongche Lomilia atau Daniel Rorok. Dalam Filipi 2 ayat 12a berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar."
Demikianlah Battle News untuk minggu ini. Kiranya berkat dan kemurahan Tuhan menyertai kita semua. Saya Hosiana mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Sukacitaku dalam Kristus. Ya, kita akan mendengar pengumuman tambahan kepada Bapak Pendeta Daniel. Saya persilakan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mau disampaikan bahwa hari ini pada jam 3 nanti setelah ibadah di lapas akan ada pelayanan sakramen baptisan kudus yang akan dilaksanakan di Pantai Lakeba. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin yang akan ikut serta dipersilahkan untuk bersama-sama pada jam 3 sore setelah ibadah di lapas nanti. Berikutnya mengenai kegiatan ibadah kategorial. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa kali yang lalu, bahwa akan dimulai seluruhnya di bulan Februari. Karena itu minggu ini setelah beberapa daripada kita yang akan pergi berdoa di Kendari, ada doa di Kendari karena ada majelis yang ikut dari kita, Ibu Mary Mader ya. Setelah mereka kembali, maka seluruh pengurus majelis jemaat akan mengadakan pertemuan di hari Jumat nanti, hari Jumat dalam minggu ini. Untuk gembala-gembala mesbah keluarga sudah bisa mempersiapkan jadwal mengenai tuan rumah mesbah keluarga. Jadi pada hari Jumat nanti kita akan mengadakan pertemuan untuk pengurus majelis jemaat. Ya, itu saja pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi ini sebagaimana di sorga. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera itu di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Berkenan karena darah Kristus yang telah ditumpahkan sebagai kurban.
dan berkenan karena menghidupi kehendak Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan kami boleh beribadah. Kami puji dan muliakan Tuhan dan kami percaya pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu karena anugerah-Mu semata. Tuhan juga yang menyanggupkan kami untuk kembali untuk menghidupi kehendak-Mu yang dinyatakan kepada kami melalui kebenaran firman. Karena itu sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya, kami mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami yang mereka tidak sempat hadir beribadah karena kelemahan tubuh, karena sakit. Tuhan menjamah tubuh mereka. Kuasa kesembuhan daripada Engkau Allah mengalir. Kekuatan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga tidak hadir karena berada di luar kota, termasuk karena sedang ada dalam pelayanan. Tuhan yang sertai, Tuhan yang mengurapi, sehingga senantiasa nama Tuhan yang dibawa, nama Tuhan yang ditinggikan. Bahkan yang tidak hadir karena acuh tak acuh, oleh kasih-Mu Engkau menjamah mereka semua, sehingga akan senantiasa di hari-hari ke depan merindukan perjumpaan dengan sesama saudara seiman untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan kembali menutup ibadah ini dan berpisah satu dengan yang lainnya. Namun sebelumnya layakkanlah Tuhan hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat daripada Tuhan, untuk menumpangkan tangan supaya kami terima berkat. Berkat bagi orang-orang yang beribadah dan berkat bagi orang-orang yang diutus untuk memberitakan Injil, kabar baik. Layakkanlah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembalilah dalam hidupmu. Arahkanlah senantiasa hati dan pikirmu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Mari lakukan kebenaran firman dengan integritas, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, yang disertai dengan keikhlasan dan pengucapan syukur. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Bapa pencipta langit dan bumi. Kasih karunia yang melampaui segala akal pikir manusia, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kasih karunia, damai, sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai. Shalom, salam sehati. Ya gunung batu dan keselamatan.
kita satu dalam doa. Kami kembalikan segala puji dan hormat